Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dengan Bisik Bincang Sikit. Waduh, kita ketemu lagi di suasana yang berbeda di Yogyakarta. Sekarang kita di destinasi Obelix yang kemarin. Sekarang apa namanya? La Lisa. La Lisa. La artinya tidak. Lisa apa? Ya bukan si Lisa berarti. Kita mulai. Bukan Laisa, bukan Laisa. Lisa aja udah. Oke, kita bersama samping kita sebelah kanan kita dengan Ustadz Gus Lukman. Gus Lukman. Wah, dari mana Gus? Kenalin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Gus Lukman dari MTS Al-Wasilah. Al-Wasilah. Kepala Sekolah Madrasah dari Al-Wasilah, Gus Lukman Al-Batawi Al-Cireboni. Al-Cireboni dari Cirebon asli ya, Kota Udang ya? Ya. Oke, siap. Ya, sampai sebelah kiri kita bersama dengan Ustadz Firdaus Dari MTS An-Nida Islami. Wah, An-Nida Jakarta. Al-Islamiyah. Masya Allah, yang punya gedung mewah luar biasa ya. Yang punya siswa. Ya, oke. Alhamdulillah. Kita akan tanya masing-masing dari kepala sekolah madrasah tentang perjalanan kita, yaitu silaturahmi, family gathering ya, Famgates yang insya Allah pada kesempatan hari ini dan seterusnya selama 3 hari ini kita akan bersama-sama dengan keluarga besar dari FKMTS Jakarta Barat tahun 2024. Nah, sekarang saya tanya ini dengan yaitu Gus Lukman dari Al-Wasilah, bagaimana nih kenangan atau pesan kesan dalam perjalanan Famgate ini? Ya, jadi untuk Famgate kali ini sebenarnya pada dasarnya yang membedakan Famgate dari MTS ini adalah kekeluargaannya. Jadi di FKMTS itu kekeluargaannya sudah sangat kuat sekali. Jadi sehingga Famgate ini walaupun dia atas namanya forum FKMTS itu, tapi rasanya kayak jalan sama saudara-saudara sendiri. Masya Allah. Kalau kayak jalan sama keluarga sendiri. Nah itu makanya rasanya begitu luar biasa, begitu akrab, begitu kuat kekeluargaannya. Sehingga sebenarnya kalau kita jujur, semua yang ikut ini pasti sudah pernah ke Jogja semua. Tapi yang dicari bukan Jogjanya, tapi yang dicari adalah kebersamaannya, kekeluargaannya di dalam FKMTS itu. Itu aja. Wa'tasimu bihablillah gitu ya. Waduh, ya, Masya Allah. Bukan main ya. Kalau Gus udah ngomong, Masya Allah, udah geter nih hati. Sekarang Kita bukan geter lagi, geget udah. Geget lagi. Ini yang kedua dengan Gus dia Kiai kita. Waduh. Kiai. Kalau dibilang Kiai, berarti kita sama Kris. Asik. Ustadz Lukman, Ustadz Firdaus ya, dari An-Nida. Masya Allah. Ya, Fardol. Mantap. Ya, apa yang dikatakan tadi Gus Lukman benar. Jadi kita ini penting silaturahminya. Makanya kata Gus Lukman juga seperti keluarga. Saya kalau kemana-mana sengaja kalau bagian, karena ada keluarga ini gitu. Gus Lukman, saya butuh ini ya. Karena sama saudara pasti kan Saudara saling membantu. bukan dalam hal-hal yang bersifat madrasah, tapi juga saling bantu untuk hal-hal yang keperluan masing-masing, bukan hanya sekedar silaturahmi madrasah saja tapi juga silaturahmi antar keluarga. Walaupun kita semua sudah tidak menjabat sebagai kepala madrasah, tapi insya Allah tali silaturahmi antar sesama kita tetap berjalin. Sebenarnya dari segi positif gitu, positifnya ini ketika ada kekeluargaan antara madrasah dengan madrasah FKMTS ini, apa sih yang diambil dari segi positif gitu? Ya. Dalam apakah wah ini An-Nida wah luar biasa pembangunannya, nanti akan kita contoh luar biasa kan begitu. Wah dari Al-Wasilah, dari kurikulumnya semi pondok atau memang sudah pondok pesantren gitu, kita ingin ambil dari salafiyahnya atau gimana? Dari Ustaz Firdaus. Manfaat FKMTS yang saya rasakan sangat banyak sekali, terutama ketika saya menjadi kepala madrasah baru. Kita belum punya pengalaman. Ini baru 6 tahun. Oh, 6 tahun. Baru 6 tahun baru. Masya Allah. Dibanding Gus Lukman yang sudah 10 tahun. Jadi waktu ketika saya masih kepala sekolah pertama kali menjabat, saya nggak tahu apa-apa, Ustaz.
Jadi kita banyak belajar dari kepala madrasah-madrasah yang lain, dan juga kita bisa mengembangkan sekolah dari hal-hal yang bisa kita lihat di sekolah-sekolah yang memang kita bisa ambil apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita ambil hal-hal yang kita anggap bisa positif bisa. Jadi saya banyak belajar juga dari sekolah-sekolah terutama di Jakarta Barat, apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita terapkan. Tapi kalau ada yang tidak bisa kita terapkan, nanti kita kolaborasi dengan hal-hal yang memang kita anggap bisa memajukan madrasah. Karena kita lihat terus terang madrasah itu tadinya jadi pilihan kedua. Kita pengen bahwa madrasah itu jadi pilihan pertama. Jadi kita bahwa madrasah itu bukan sekedar sekolah yang ya kelas abal-abal lah, tapi justru semakin di sini saya lihat bahwa madrasah dijadikan sebagai salah satu minat utama dari anak-anak kita yang memang sangat berminat dengan, bukan saja kan di madrasah bukan hanya pelajaran umum yang dipelajari, tapi ada pelajaran agama, akhlak yang kita utamakan adalah akhlak mereka. Akhlak anak-anak semakin kemari dengan tantangan digitalisasi, dengan banyak-banyaknya hal-hal yang konten yang modern. Jadi kita harus imbangi dengan hal-hal yang memang dalam agama sudah sudah ada aturannya. Jadi mengenalkan kepada anak-anak juga bahwa madrasah itu bukan hanya sekedar tempat mereka belajar pengetahuan umum, tapi juga tempat mereka membiasakan diri dalam ibadah, sholat duha, sholat jamaah dan lain sebagainya, dan juga pembentukan akhlakul karimah yang penting. Oke, sekarang dengan Gus Lukman nih, bagaimana formula terobosan? Selama ini kan madrasah ini kita lihat kurikulum yang harus kita perdalam ini kurikulum tentang kurikulum diniyah. Ini kita lihat di Al-Wasilah ini luar biasa. Ya, bagaimana kurikulum diniyah ini makin maju untuk salafiyahnya ini. Untuk terobosan untuk madrasah-madrasah lain, khususnya swasta di FKMTS Jakarta Barat. Silakan. Baik ya, sebenarnya pada dasarnya memang madrasah sanawiyah itu identik dengan lebih banyak agamanya, lebih banyak kurikulum diniyahnya. Hanya saja memang membedakan karena memang Al-Wasilah itu pesantren, jadi ada salafiyahnya seperti kitab, termasuk alat-alat dari kitabnya itu seperti nahwu, shorof dan lain sebagainya juga dipelajari. Hanya memang dia dibagi menjadi dua bagian, artinya tidak semua tergabung dalam MTS-nya atau dalam madrasah sanawiyahnya, tapi dia ada dua sekolah, yaitu madrasah sanawiyah dan madrasah diniyah, terbagi menjadi dua kurikulum itu. Kurikulum itu berjalan beriringan bersama, saling mengisi untuk mencetak kader-kader kita yang bisa mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman, tapi punya basic agama yang kuat, terutama pemahaman keagamaan yang wasatiyah, yang juga lebih moderat begitu kan, sehingga di situasional Jakarta itu bisa pas dan bisa sesuai begitu. Nah, itu dan tambahan-tambahan laginya adalah memang kunci utama dari madrasah itu, pendidikan itu akan bisa lebih kuat menekan siswa, penerapan pendidikan akan bisa lebih kuat jika dibarengi dengan agama. Itu saya lihat bukan hanya di Islam tapi di agama manapun, ketika hanya sekolahnya umum saja, dia pendidikannya tidak akan bisa terlalu kuat, terlalu dalam. Tapi ketika dibarengkan dengan agama, termasuk di dalam Islam juga madrasah sanawiyah, pondok pesantren, itu maka pendidikan itu bisa menyentuh sampai ke dalam sekali. Terus untuk ininya kolaborasi antara diniyah dengan formal, non formal itu diniyah dengan madrasah ini bagaimana caranya, Gus tuh? Ya, artinya kalau kolaborasinya adalah pertama antara guru itu dia bisa saling berkenal, saling kenal supaya tahu perkembangan posisi yang dipelajari di sekolah tidak lagi menjadi diulang dipelajari di pondok. Yang dipelajari di pondok tidak juga diulang di sekolah. Karena kalau diulang itu sama saja, artinya hanya mengulang-ulang saja sifatnya. Tapi ini beriringan, artinya apa-apa materi yang sudah ada dalam kurikulum sekolah dipaskan selak-selaknya, kekurangan-kekurangannya ditambahkan dengan materi-materi yang ada di ada dua kurikulum, Gus ya. Ada kurikulum nasional, kurikulum Robbani. Oh, Masya Allah. Kurikulum Robbani luar biasa itu.
harus beriringan. Beriringan. Jadi Kurikulum langit lah itu. Langitan. Oke. Jadi dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Ini kita kolaborasi antara An-Nida dalam segi pembangunannya, digitalisasinya luar biasa. Dari awal wasilah dalam kurikulumnya luar biasa. Kita kolaborasi, insya Allah dalam FKMTS ini kita dapat ngambil pesan terakhir. Yuk, pesan terakhir, pesan untuk madrasah-madrasah keluarga kita sama-sama dalam FKMTS dari Ustaz Firdaus dari An-Nida. Pesan. Jadilah pendidik yang memang jadi panutan untuk siswa-siswi kita, bukan hanya sebagai guru. Sebab semua orang bisa menjadi pengajar, bisa jadi guru, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Masya Allah, cakep. Sekarang dari Gus Lukman, silakan fadhol Gus Lukman. Kalau saya berpikir bahwa pesan saya adalah jangan pernah berhenti belajar. Sebesar apapun kesuksesan yang sudah kita raih, tidak menutup peluang untuk kita terus belajar. Artinya dalam madrasah juga sama, madrasah itu sudah makin bagus, jangan pernah merasa puas untuk terus belajar lagi, membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga akan ada banyak ilmu-ilmu lagi yang bisa kita terapkan lagi, sehingga madrasah ini tidak lagi dipandang sebelah mata, apaan tuh gitu kan? Dua-duanya. Tapi juga madrasah bisa dijadikan sebuah tujuan utama dari anak-anak kita ke depan. Baik, oke, kita ketemu lagi nanti di Bisik Bintang Sikit bersama dengan keluarga besar FKMTS, dan terima kasih jazakumullah oleh Gus Lukman dan juga Ustadz Firdaus yang menyampaikan pesan dan kesan juga dalam silaturahmi Femget FKMTS Jakarta Barat Yogyakarta 26, 27, 28 Januari 2024. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.